Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kadarwati, mahasiswa alih kredit angkatan 10, program studi kebidanan Universitas Kusuma Husada Surakarta. Saat ini saya akan memperagakan pertolongan pertama pada cedera anak. Selamat siang Ibu. Perkenalkan, saya Kadarwati ya Bu ya, bidan yang jaga pada siang hari ini. Mohon maaf, dengan Ibu siapa namanya? Saya Bu Rini. Oh iya, Bu Rini. Tadi putranya yang dibawa ke IGD ya, karena kemasukan biji lamtoro ya di hidungnya. Iya, benar. Iya, baik Ibu. Tadi sudah dilakukan pemeriksaan ya. Alhamdulillah sudah dilakukan tindakan, biji lamtoronya bisa keluar. Alhamdulillah. Setelah dilakukan pemeriksaan, anaknya juga baik-baik saja. Kondisinya baik, tidak ada masalah kegawatan ya. Begitu. Di sini saya akan menjelaskan tentang perawatan pertolongan pertama pada cedera anak ya Bu ya. Iya, yang namanya cedera itu kan bisa saja terjadi di mana saja dan kapan saja ya Ibu ya. Baik, pertolongan pertama itu merupakan pertolongan yang diberikan langsung. Jadi langsung seketika pada saat itu ya Bu ya, kepada orang yang terluka atau penyakit yang secara tiba-tiba. Jadi bisa terjadi di pasar, bisa terjadi di sekolah atau gimana pun, atau mungkin di sawah seperti itu. Jadi kita tidak bisa memprediksi, makanya kita lakukan pertolongan pertama langsung di situ. Biasanya pertolongan pertama itu tidak dilakukan di fasilitas kesehatan yang tepat. Karena memang terjadinya bisa terjadi di mana saja, begitu ya Ibu ya. Baik begitu. Jadi misalnya nanti atau besok ya, mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya Bu ya. Kalau pertolongan pertama cedera pada anak, misalnya kemasukan benda asing di hidung ya, misalnya seperti tadi ya, itu nanti caranya itu mengeluarkannya benda asing itu menggunakan benda yang tumpul dan lembut ya Bu ya. Jadi tidak melukai hidung adik gitu. Jadi tujuannya untuk mengeluarkan dan tidak memberikan cedera yang lain begitu. Kalau misalnya tidak berhasil, silahkan dibawa ke rumah sakit. Begitu ya Ibu ya. Nggih. Kemudian pertolongan pertama cedera pada anak bisa saja terjadi misalnya di telinga. Di telinga itu misalnya kemasukan semut seperti ya benda asing ya Bu ya misalnya. Jadi kemasukan benda asing yang berukuran kecil, kemudian nanti cara mengeluarkannya itu nanti dimiringkan kepalanya ke arah bagian telinga yang kemasukan. Misalnya yang kemasukan yang kanan ya Bu ya, dimiringkan ke kanan begini, kemudian yang kiri nanti ditepuk-tepuk ya Bu ya. Begitu, tujuannya nanti biar keluar. Gitu. Kemudian misalnya kalau kemasukan serangga ya Bu ya, nanti bisa diteteskan minyak zaitun. Minyak zaitunnya di telinga yang ada kemasukan serangga tadi. Jadi fungsinya itu untuk membunuh serangga dan dapat menghindarkan aktivitas serangga yang berbahaya, yang bisa misalnya menyengat gitu ya, atau menggigit seperti itu. Kemudian misalnya kalau dia kemasukan biji-bijian ya Bu ya, biji-bijian, kemudian kita menggunakan alat bantu seperti korek kuping gitu juga boleh, tapi tidak boleh menggunakan air ya, karena kalau misalnya menggunakan air nanti malah membuat biji-bijiannya itu semakin mengembang dan akan susah untuk dikeluarkan. Begitu ya Bu. Kalau misalnya tidak berhasil ya dibawa saja ke rumah sakit, ke IGD. Begitu ya Ibu ya. Semoga tidak terjadi lagi. Terima kasih ya Bu ya. Ada pertanyaan? Insya Allah enggak. Oke, baik. Oh iya. Penjelasannya. Sama-sama ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, setelah dilakukan penata laksanaan pertolongan pertama pada cedera anak, kemudian langkah selanjutnya dilakukan edukasi dan pendokumentasian. Terima kasih.